Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah yang mendengarkan kami, Ya, masih bersama kami di Lagi On Air berkaitan dengan tema kita yaitu sedekah. betul. Namun sebelum itu kita ingatkan kembali kepada para pendengar radio, Mhm. yang mendengarkan kami dan juga para pemirsa yang menyaksikan kami saat ini agar, mengetik ya, nama, spasi asal, kemudian ya apabila Anda menyaksikan tayangan ini atau mendengarkannya, Mhm. kirim ke 0823 4663 6699. Ya, Oke, silakan ya. Bagi insyaallah yang nanti. beruntung di kesempatan kali ini akan kita kirimkan pulsa Iya, ya yang sekian ribu. lumayan lah untuk tambahan. Oke, baiklah. Aha. Kita kembali ke Pak Ustadz berkaitan Ya, dengan pertanyaan siapa tadi? Mama Mama Rani? Rani dari Heeh, Tebing Tinggi Nah, terkait dengan ada keluarga lagi selek tadi kalau bahasa iya betul. Medannya, lagi ada permasalahan. Kemudian keluarga yang satu sakit nih Pak Ustadz. iya. Dan akan istrinya tadi, istri keluarga yang satunya yang kedua ingin mengunjungi tapi dilarang oleh suaminya. Dilarang Bagaimana oleh dengan suaminya. hal tersebut? Ustadz? Ya, baik, Mama Rani, saya kira saya tidak tahu apakah pertanyaan ini titipan atau memang pengalaman pribadi Ibu Rani ya. Tapi terlepas dari itu. Yang jelas begini, mengunjungi ya saudara kita yang sakit itu kan pada asalnya adalah fardu kifayah. Fardu Artinya kifayah. ketika memang ada orang lain yang melakukannya sudah selesai begitu. Artinya yang lain tidak berdosa. Kecuali memang orang di sana itu nggak ada. Hanya kita yang ada di situ. Lalu suami kita menghalanginya. Makanya itu kita kalau begitu keadaannya dan si orang sakit itu kita tahu sangat membutuhkan bantuan, maka kita terobos nggak apa-apa. Diterobos artinya apa namanya larangan suami itu. Tapi kalau seperti yang ditanyakan tadi suaminya dalam keadaan normal, semuanya dalam keadaan normal, maka dia wajib taat kepada suami. Masya Allah. Gitu. Wajib taat kepada suami artinya tidak menghadiri secara live orang yang sakit tadi, tapi kan bisa menelpon, bisa masih mengirimkan sodakoh untuk bantuan dari harta si istri. Ya. Kan Oke. masih banyak jalan menuju Makkah yang bisa ditempuh oleh ibu tadi. Walaupun tadi maksudnya adalah dalam rangka islah Pak Ustadz. Hah? Islah, karena hubungan mereka sempat retak. Iya sempat retak, tetapi kan ceritanya tadi ada orang sakit kan begitu. Oh, Orang iya. sakit lalu katanya dia ingin mengunjungi, lalu suaminya menghalangi karena suami juga mungkin sudah mencium kasus itu, Oh, iya, betul. kasus keretakan tadi, kan Iya, begitu. betul. Maka kita katakan di sini kewajiban istri taat kepada suami. Iya, betul. Begitu. Karena dua-duanya sih kalau kita lihat memang satu fardu ain, satu fardu kifayah kan begitu. Iya, betul, Nah, kalau dihadap-hadapkan tentu fardu ain dimenangkan di sini. Oke, betul. Demikian. Jangan sampai yang fardu ain yang retak ya. Ya, nampaknya Oke. tadi Bang Biring punya pertanyaan. Oh iya, pertanyaan begini Iya, Pak Ustadz, sangat mudah sekali, yaitu berkaitan dengan infak dan sedekah. Iya. Ini masih ada kotak infak, ada kotak sedekah. Sebetulnya bedanya apa Pak Ustadz antara Iya. infak dan sedekah? Memang sebagian ulama ya tidak membedakannya secara spesifik ya, tapi sebagian membedakannya bahwa sodakoh itu lebih luas jangkauannya. Kenapa lebih luas. demikian? Karena memang sodakoh itu bisa saja bentuknya materi atau non materi. Gitu ya. Begitu. Jadi kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi bahwa kullu ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan itu adalah sodakoh. Bukankah tasbih adalah sodakoh, zikir adalah sodakoh, membuang gangguan dari jalan adalah sodakoh. Dan ini kan sifatnya tidak benda kan, artinya yang lain-lain pun bisa dianggap sedekah. Tapi kalau infak para ulama sebagian itu mengatakan bahwa khusus untuk harta, terkait dengan harta saja. Begitu. Jadi kalau memang sedekah ini lebih luas dia cakupannya. Begitu. Dan kita tahu terkait dengan sedekah ini kan ada yang sedekah wajib juga, ada yang sedekah sunnah gitu. Sedekah wajib itu nanti di sanalah itu zakat dan lain-lain. Iya, Ini sebagai sedekah wajibnya. Begitu. Kalau infak tidak wajib Pak Ustadz ya? Tidak wajib, tapi dia umumnya adalah harta, sifatnya harta. harta begitu. Oke, Menginfakkan Masya Allah. hartanya sekian gitu. Menginfakkan tenaganya enggak ya? Nggak cocok ya? Itu menyedekahkan tenaganya. Oke, Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Ustadz, berkaitan Iya. dengan saat ini mungkin bisa sedikit motivasi dari antum Pak Ustadz. Itu saya baca Quran surat Ali Imran ayat 134. Masya Allah. Iya, ini lagi baca nih ya. Iya. Pakai Auzubillahi bahasa minasyaitonirrajim. tartil ini. Iya, enggak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Iya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, Pak Ustadz. Iya. Jadi memang seorang muslim itu hendaknya mendawamkan sedekah. Mendawamkan sedekah walaupun sedikit. Karena memang salah satu keutamaan kita bersedekah itu adalah kita tahu bahwa ini akan menghilangkan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu ya dikatakan as-sadaqah itu tudfi'u al-khati'ah kama tudfi'u al-ma'u an-nara.
Ya, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Iya, iya, iya. Begitu. Kita tahu bahwa sedekah juga dikatakan mana sedekatun min mal. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Oke, Nah, Pak terkait Ustadz. dengan ayat yang dibacakan di Ali Imran 134 tadi, orang-orang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan susah dan lapang. Inilah Iya. mukmin sejati. Betul, Masya Kalau Allah. segi waktu lapang aja dia bersedekah itu kan standar sekali kan. Iya. Iya, betul. Begitu. Tapi ini adalah orang miskin, tetapi orang yang istilahnya tidak mampu. Kalau kita bandingkan dengan orang yang mampu, begitu. Tapi dia berusaha untuk selalu mendawamkan, merutinkan sedekah. Oke, Dan ingat kata Nabi SAW bahwa setiap Sallallahu pagi itu malaikat turun 2 orang malaikat. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa malakani yanzilani faqala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan dan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pagi hari pun kecuali 2 malaikat akan turun. Iya. Mengatakan yang pertama adalah berikan ya Allah, ini berdoa malaikatnya, ya Allah berikanlah kepada orang-orang yang memberikan sedekah itu adalah khalafan, ganti dari harta yang disedekahkannya. Kemudian berkata yang lain, ya Allah berikanlah kepada orang yang enggak mau bersedekah talapan, kerusakan, kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan harta. Ya, Oke, kita tahan terima dulu kasih, Ustaz sampai ada penelpon. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dari Pak Sofian di Papua. Pak Pak Sofyan Sofyan di di Papua. Papua, Bagaimana Masya Allah. kabar Pak Sofyan? Ya, ya alhamdulillah ya. Saya ini mau bertanya ini Silakan Pak. Silakan Pak. Pak. Ini ya, saya mungkin bertema. Saya ingin supaya hati saya agak tenang Pak. Ya. Tentang zikir berjamaah dan doa berjamaah setelah sholat 5 waktu ini. Nah, Ya. Itu saya ingin bagaimana penjelasan yang hadis yang sahih, karena ini sebagian amalan kan kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saya pertanyakan bagaimana dalilnya Pak, supaya kita ini di Papua kita kekurangan kita ilmu ini. Iya. Karena saya tinggal di pedalaman Pak, Masya agak jauh Allah. dari kota. Pedalaman ini Kemudian Jaya, tempatnya orang Papua lah. Iya, Gitu, betul. Pak. Ya. Masya Yang Allah. tanyakan tentang zikir berjamaah dan doa berjamaah dalilnya Iya. sahih. Karena di sini ada di sini satu imam setelah sholat Jumat, dia itu zikir berjamaah dikeraskan. Bahkan saya sendiri mau konsentrasi berpikir ini nggak bisa karena dalilnya saya tidak tahu. Dalilnya saya ingin untuk mengetahui dalilnya. Oke. Hadis yang sahih itu saja Pak. Pendengar Iya, saya terima kasih. yang zikir berjamaah dan doa berjamaah Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Sofyan. Ustaz, Afwan. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Sofyan ya. Yang ada di Papua, saudara kita yang jauh di sana. Masya Iya, Allah. Papua. Ah. Ini salah satu tempat yang ingin kita kunjungi. Belum ada Diri siap- donatur. Diri ya. siap diterjunkan ke Papua, tidak di sana. Kita lanjut nih pertanyaan. Ya, mengenai tentang zikir dan juga doa berjamaah setelah sholat fardu nih Pak Ya. Ustadz. Kira-kira ada dalil sahihnya nggak nih Ustadz? Pak Sufyan yang ada di Papua ya, semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan dan meneguhkan Bapak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi Amin. wasallam. Jadi kalau kita pelajari Pak tentang bagaimana Nabi SAW setelah selesai sholat apa yang beliau lakukan. Nah ada tentu beberapa kitab yang bisa kita tawarkan. Di antaranya adalah kitab sifat sholat Nabi yang sangat luar biasa. Kemudian juga kitab-kitab fikih yang fiqhul ibadat, tentang fikih ibadat, karena di sana fikih muamalat, fiqhul ibadat ya. Terkait dengan kitab masalah umpamanya di Bulughul Maram, bisa juga di Taisirul Alam dan lain sebagainya. Semuanya menjelaskan Pak, paket yang ditawarkan oleh Nabi SAW itu adalah berzikir. Tidak ada doa setelah sholat. Karena memang kalau Anda ingin berdoa waktu sholat, 2 kesempatannya. Kapan? Ketika kita sujud, karena itu kita dekat dengan Allah dalam sholat ini. Iya, betul. Dia berdoa kita kepada Allah. Yang kedua adalah sebelum tahiyat akhir. Sebelum salam di tahiyat akhir. Dua Iya. tempat ini sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Jadi setelah sholat itu nggak ada lagi ceritanya kita berdoa. Karena secara bahasa, as-sholatu lughatan ad-doa. Sholat secara bahasa adalah doa. Sudah selesai kita berdoa dengan kita sholat itu. Oh begitu Pak Sofyan? Iya, karena memang doa itu kan ada 2 kata para ulama. Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa doa doaani, doa al-masalah, doa al-ibadah. Doa masalah artinya doa yang kita ajukan kepada Allah karena kita punya masalah. Ya Allah nikahkanlah aku karena aku belum menikah umpamanya. Ya Iya. Allah tambahkanlah anakku, tambahkan rezekiku. Ini doa masalah. Tapi ada doa ibadah. Artinya secara umum kalau kita beribadah itu sungguhnya kita minta kepada Allah. Kita sholat apa yang mau kita inginkan. Dari bahasa sholat kita itu. Kita ingin dijauhkan dari api neraka. Kita Betul. puasa juga kita ingin gitu. Jadi itu namanya terkandung di situ unsur doa dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Betul. Nah, jadi memang terkait dengan pertanyaan Pak Sufyan kembali bahwa yang ada Pak zikir itu sendiri-sendiri. Yang dilarang itu adalah zikir berjamaah.
Ya, atau yang dibahasakan orang supaya bahasa lebih indah, yang dilarang itu adalah zikir bersama, bukan sama-sama zikir. Ah, itu dia, dibedakan nih bahasanya. Yang dilarang adalah zikir bersama. Iya, Artinya ada yang dipimpin, mimpin, Pak Ustaz. Iya. kemudian yang lain mengikuti begitu. Itu yang dilarang dalam syariat. Tapi yang dibenarkan itulah sama-sama zikir. Anda zikir, saya zikir, antum zikir, anti zikir, nggak ada masalah. Sama-sama zikir. Setelah selesai sholat, walaupun nanti mungkin suaranya sedikit agak beririsan begitu. Iya. Sedikit bersamaan nggak ada masalah. Tapi sama-sama konsen. Nah, apa yang dikeluhkan oleh Pak Sufyan tadi, begitulah sebagian besar ya masjid-masjid kita di Indonesia ini. Yang sunnah itu adalah masing-masing kita berzikir kepada Allah. Kalau Anda ingin doa tadi dong, waktu Anda sujud dalam sholat atau tadi sebelum salam di tahiyat akhir itu, atau nanti ketika kita sholat malam kita tumpahkan semua apa permasalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Pertanyaan jawaban yang cukup bagus Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Semoga Pak Sufyan bisa memahami ini dan menjadi tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya saya pikirkan tadi Om Biring. Ah. Di Papua udah buka belum nih? Oh, ini sepertinya udah ya? sudah. Masya Allah. Bentar lagi. Kan 2 jam ya? Woi, 2 jam kira-kira bedanya. lah ya. Bentar lagi. Bentar atau udah ya? Udahlah. Kira di Sumatera Utara Medan belum buka. Kita berdebat ini. Kalau buka ini semangat sekali. Oke, kita lanjut Pak Ustadz. Ini Iya. pertanyaan dari saudari kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kalau kita mau qiyamul lail, apakah boleh setelah sholat isya tidur dulu, setelah itu bangun sampai subuh? Ya. Ya. Itu dulu pertama Pak Ustadz. Jadi memang versi yang dari Nabi SAW, beliau itu tarawih itu ada 3 versi ya, kalau tidak salah saya. Pertama, beliau tarawih itu sampai sampai setengah malam. Kalau kita tahu sholat Nabi nggak kayak kita kan, pendek-pendek, udah pendek cepat segala macam kan itu. Ini Nabi SAW, sholat tarawih Nabi. Kemudian ada yang mengatakan beliau adalah sampai subuh, mendekati subuh. Ada yang mengatakan dia ini sampai sahur begitu. Jadi panjang-panjang. Jadi kalau mau dilakukan seperti itu lebih bagus, apalagi ketika sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Iya, begitu. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Masih ada satu pertanyaan lagi dari beliau, Hah? yaitu, namun kita jawab setelah break Pak Ustadz ya. Iya. Yang paling afdol itu membaca Al-Quran atau sholat Ustadz. Itu nanti Pak Ustadz. Iya. Ya. Oke, baiklah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah. Insya Allah kami akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.